Kalau masalah itu kan bisa dibilang orang luar netizen. Ya. Aku nggak peduli sih kalau netizen mau ngomong apa, mau merendahkan aku seperti apa, nggak aku peduliin gitu. Jadi yang kamu traumanya adalah trauma sama pernikahan. di usia yang masih terbilang muda, bertemu dengan sosok pria yang cukup dewasa, dengan anak cukup banyak, itu sebetulnya PR-nya juga banyak. Kamu sudah berusaha. Kesombongan Sule semakin nyata. Ucapan soal Natalie Hosker mirip saat dulu cerai dari Lina. Sule disebut sombong setelah pengakuan soal kehidupannya di tengah kehancuran rumah tangganya. Pasalnya, Sule tampaknya tidak sedih setelah Natalie Hosker bertekad bulat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Bahkan pengakuan Sule soal kehidupannya bersama anak-anaknya usai bercerai dicap sombong. Sule bahkan disarankan agar tidak menikahi Natalie Hosker sejak awal jika memang tidak ada niatan. Tidak pelak ucapan Sule pun membuat sang komedian banjir hujatan. Kini, pernikahan Sule dan Natalie Hosker memang harus kandas dan berakhir di meja pengadilan. Padahal keduanya menikah belum terlalu lama, usia pernikahan Sule dan Natalie Hosker terbilang masih seumur jagung dan belum sampai 2 tahun. Malah Sule mengaku sudah bahagia hidup bersama anak-anaknya usai bercerai dari Natalie Hosker. Mendengar pengakuan Sule yang viral, netizen pun langsung mengaku muak. Pengakuannya ramai disorot netizen di media sosial. Sule pun banjir hujatan. Menurut netizen, pengakuan Sule yang viral baru-baru ini dianggap terlalu sombong. Jika memang demikian, netizen juga menyarankan Sule agar tidak menikahi Natalie Hosker sejak awal. Sule mengakui hal tersebut di samping anaknya Putri Delina. Tampak tersenyum mendengar ucapan sang ayah, Putri Delina pun ikut mendapat imbasnya. Apalagi Natalie Hosker cerai dari Sule disebut-sebut karena tingkah sang putri, yaitu Putri Delina. Lantas dalam video tersebut Sule mengakui hidupnya masih sama saja. Sang komedian mengakui hidup Sule tak berubah setelah cerai dari Natalie Hosker. Bagi Sule, mendapatkan kabar dan pesan dari anak-anaknya sudah cukup membuatnya bahagia. Dengan begitu, Sule juga mengaku tidak lagi membutuhkan perhatian dari wanita lain. Ungkapan kekesalan Natalie Hosker kepada Sule yang tak kunjungi atsam 2 bulan. Natalie Hosker begitu terbuka soal kondisi dirinya yang kini tengah berada dalam proses cerai dengan Sule. Baru-baru ini ia pun mengungkapkan kekesalannya terhadap Sule yang tak kunjung menemui putra mereka Atsam Ardiansyah. Hal tersebut juga sempat disinggung Natalie lewat Instagram Stories saat Atsam jatuh sakit dan hanya bertemu sang ayah lewat video call. Jujur ya, waktu itu sempat kesal gitu. Kalau ngomongin anak minimal ketemulah. Ini sebulan 2 bulan ini nggak ada ketemu sama sekali, cuman video call. Jadi sempat kesalnya di situ karena komunikasi waktu itu nggak ada sama sekali, kata Natalie Hosker saat itu yang muncul di acara bincang-bincang yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Kekesalan Natalie ini pun mereda saat Sule akhirnya menemui Atsam. Rasa syukur pun tak hentinya diucapkan Natalie saat Atsam bertemu dengan sang ayah Sule. Konten podcastnya dituding jadi pemicu perceraian Sule dan Natalie, begini kata Maya Estianty. Rumah tangga Sule dan Natalie Hosker berada di ujung tanduk. Podcast Maya Estianty pun sebagai pemicu kehancuran bahtera rumah tangga Sule dan Natalie. Mulanya publik dihebohkan dengan video Putri Delina yang nangis-nangis menceritakan masalahnya dengan sang ibu sambung Natalie Hosker. Maya Estianty mengaku sudah mengonfirmasi langsung kepada Sule, Natalie Hosker dan Putri Delina soal tuduhan yang dilayangkan netizen kepadanya. Akhirnya aku telepon ketiga-tiganya mencari tahu, bener nggak apa karena gara-gara gue nih kalian berantem, ujar Maya Estianty yang dikutip dari video yang beredar di Instagram Jumat 29 Juli. Setelah mendapatkan konfirmasi dari ketiganya, Maya Estianty pun tidak mengumumkan ke publik. Pasalnya dia merasa tidak perlu mendapatkan pembenaran dari masyarakat bahwa dirinya tidak terlibat dalam konflik rumah tangga Sule dan Natalie Hosker. Dia juga sempat bertanya kepada mereka apa video yang tayang di podcast harus dihapus.
Ketiganya pun kompak menjawab tidak perlu. Jawabannya enggak. Aku tanya mau di take down enggak? Mereka jawab nggak usah, ucap Maya Estianti. Mantan istri Ahmad Dhani itu juga meminta maaf kepada Sule, Natalie Hosker, dan Putri Delina. Curhatan Raffi Ahmad sambil nangis, Natalie Hosker trauma nikah gara-gara Sule. Pernikahannya dengan Sule yang berakhir membuat Natalie Hosker trauma untuk kembali merajut rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh Natalie sendiri saat hadir sebagai bintang tamu yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Raffi Ahmad awalnya bertanya pada Natalie Hosker apakah hubungannya dengan Sule yang berujung perceraian membuat luka yang dalam di hatinya. Menanggapi pernyataan Raffi Ahmad, Natalie Hosker semula tersenyum tipis sambil menggigit bibir. Tiba-tiba air mata pun tidak bisa dibendung. Trauma? Tanya Irfan Hakim menegaskan dikutip dari YouTube Trans TV pada Kamis 28 Juli 2022. Natalie Hosker pun mengaku tidak menutup kemungkinan hatinya akan terbuka lagi di kemudian hari. Ia berusaha berpikir positif bahwa trauma yang dirasakannya hanya sesaat. Mungkin traumanya sesaat saja, nanti juga bisa balik membuka hati lagi, ujar Natalie Hosker. Mungkin traumanya sesaat aja, nanti juga bisa ini lagi. Traumanya. Raffi Ahmad kembali bertanya apakah yang membuat Natalie trauma, pernikahan pribadinya atau karena urusan rumah tangganya menjadi masalah publik juga. Traumanya apakah karena nama besar Sule? Kan mungkin beda ya, kalau orang biasa berantem ada rumah tangga, orang biasa kan gak ke blow up. Apakah ini traumanya karena seseorang yang punya nama besar? Tanya Raffi Ahmad. Namun Natalie Hosker menegaskan trauma yang dia rasakan bukan karena hujatan warganet, namun justru pernikahannya bersama Sule lah yang menjadi penyebab utamanya. Kalau masalah itu kan bisa dibilang orang luar netizen. Ya. Aku gak peduli sih kalau netizen mau ngomong apa, mau merendahkan aku seperti apa, nggak aku peduliin gitu. Jadi yang kamu traumanya adalah trauma sama pernikahan. di usia yang masih terbilang muda, bertemu dengan sosok pria yang cukup dewasa, dengan anak cukup banyak, itu sebetulnya PR-nya juga banyak. Kamu sudah berusaha untuk melakukan bagi aku ini semua usaha yang aku kasih yang paling terbaik selama aku hidup. Oh iya? Effortnya lebih banget. Ya. Setelah semua beban hidup kamu, perjalanan hidup kamu yang cukup berat, ini justru paling berat. Ini usaha aku terbaik, untuk maksudnya untuk untuk masuk ke keluarga gitu. Untuk saat itu apa yang membuat Natalie siap bersama dengan Sule di luar tuduhan-tuduhan spekulasi yang tadi? Aku kan orang, karena waktu itu kan mualaf juga, jadi aku percaya kalau dia bisa membimbing aku gitu.